Jadi Tokopedia merupakan perusahaan ternama di Indonesia yang mungkin sudah banyak diketahui oleh orang-orang karena digunakan juga hampir setiap hari. Tokopedia ini bergerak dalam menciptakan suatu marketplace yang dapat dijangkau dari berbagai kalangan, seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Tokopedia ini didirikan pada tanggal 6 Februari 2009 dan baru rilis ke publik itu pada tanggal 17 Agustus 2009. Nah, pendirinya adalah William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison di Jakarta, Indonesia. Tokopedia sendiri berasal dari gabungan kata toko dan ensiklopedia yang mencerminkan tujuan menjadi marketplace yang lengkap dan terpercaya. Tokopedia berawal dari sebagai pasar daring yang dirancang untuk memberdayakan usaha kecil menengah atau yang lebih dikenal dengan UMKM dengan menyediakan platform bagi mereka untuk menjangkau pelanggan di seluruh negeri. Dalam 16 tahun berjalan hingga saat ini pun, Tokopedia mendorong pemerataan ekonomi digital dengan memotivasi masyarakat Indonesia untuk mulai berjualan secara online. Mengingat banyak sekali terjadi marak kasus yang orang yang ingin membuat usaha tapi dia tidak punya dana yang cukup untuk membuat tokonya. Inisiatif ini dilakukan dengan membangun platform yang memungkinkan setiap orang dapat memulai dan menemukan apapun dan dimanapun. Para pendiri ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara pembeli dan penjual di pasar retail Indonesia yang terfragmentasi, yang didominasi oleh toko offline tradisional. Saat ini Tokopedia sudah menjangkau 99% dari kecamatan di Indonesia dan sudah memiliki lebih dari 100 juta pengguna aktif setiap bulannya. Tokopedia juga menaungi lebih dari 12 juta penjual yang 86,5%-nya dari penjual merupakan pebisnis baru. Hingga saat ini Tokopedia berkembang menjadi salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia yang memainkan peran penting dalam transformasi digital negara ini. Oke, untuk poin yang kedua di sini ada business goal, teman-teman. Jadi business goal-nya dari Tokopedia tersebut adalah demokratisasikan perdagangan di Indonesia dengan memungkinkan siapapun untuk memulai dan mengembangkan bisnis daring. Yang kedua ada bangun ekosistem inklusif yang menghubungkan pembeli, penjual, dan penyedia layanan. Yang ketiga, dia akan mendorong inklusi keuangan dengan mengintegrasikan pembayaran digital dan layanan keuangan, dan dia membuka peluang agar siapa saja bisa menjadi penjual tanpa memandang latar belakang dan mempunyai toko tadi. Selanjutnya yaitu memberdayakan UMKM lokal sehingga mereka dapat bersaing tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga global. Dan beberapa lainnya adalah bertransformasi dari sekedar e-commerce menjadi platform teknologi yang mampu melayani kebutuhan masyarakat Asia Tenggara dan bahkan seluruh dunia. Profil CEO of Tokopedia. CEO sekaligus pendiri Tokopedia yaitu William Tanuwijaya. William lahir dan besar di Pematang Siantar, sebuah kota kecil di Sumatera Utara. Ia datang dari keluarga sederhana sehingga perjuangan untuk meraih pendidikan tinggi tidaklah mudah. William melanjutkan studi di Jakarta di Universitas Bina Nusantara jurusan Ilmu Komputer. Saat kuliah, ia sempat bekerja sambilan demi membiayai hidupnya di ibu kota. Pengalaman ini membentuk mentalitas tangguh dan kerja keras yang kelak membawanya pada kesuksesan. Sebelum mendirikan Tokopedia, William bekerja di bidang IT. Namun tekadnya kuat, ia ingin teknologi menjadi sarana yang bisa mengangkat kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan semangat itu lahirlah Tokopedia. Kini William dikenal sebagai salah satu CEO teknologi paling berpengaruh di Asia Tenggara. Di bawah kepemimpinannya, Tokopedia berhasil menjamin kemitraan besar termasuk merger dengan Gojek pada tahun 2021, membentuk Goto Group, ekosistem digital raksasa yang menjadi kebanggaan Indonesia. Selanjutnya yaitu CEO founder Tokopedia, Leontinus Alva Edison. Leontinus lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada 19 Maret 1981, menempuh pendidikan di Universitas Atmajaya, Yogyakarta dengan gelar di bidang teknologi informasi pada tahun 2003. Karir awalnya
Awalnya bekerja sebagai website developer di beberapa perusahaan seperti PT Signet Pratama, PT Skiva System, PT Semesta Tirta Antara Raya. Selanjutnya menjabat sebagai General Manager di PT Indocom Media Tama. Pada Agustus 2009 bersama William Tanuwijaya, Leon mendirikan Tokopedia dengan visi besar menyatakan akses perdagangan digital di seluruh Indonesia. Leon dikenal sebagai CEO founder teknis yang membangun fondasi teknologi platform tersebut. Setelah merger dengan Gojek dan terbentuknya GoTo Group pada tahun 2021, Leon mengundurkan diri dari manajemen aktif Tokopedia. Di era pasca Tokopedia, ia menjadi presiden komisioner di startup teknologi bernama Detra sejak Juli 2022. Pada Desember 2024, Leon ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yaitu Caimin, sebagai Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kemenko PM. Dilantik dalam posisi ini pada Januari 2025 dan diperluas perannya hingga menyertakan koordinasi pemberdayaan UMKM, ekonomi kreatif, koperasi, serta perlindungan pekerjaan migran. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang application fitur yang ada di Tokopedia. Yang pertama ada marketplace produk yang luas. Tokopedia sendiri ada banyak kategori barang yang akan dijual. Yaitu ada kategori elektronik, fashion, terus perlengkapan rumah tangga, dan bahkan kebutuhan sehari-hari pun ada. Terus yang kedua, beragam opsi pembayaran atau metode pembayaran. Di Tokopedia sendiri sudah banyak akses atau metode pembayaran, yaitu misalnya OVO, GoPay, terus transfer bank, kartu kredit, atau bahkan bayar di tempat atau COD. Terus yang ketiga adalah integrasi logistik. Tokopedia sendiri sudah berkolaborasi dengan berbagai layanan kurir, ada seperti JNT, JNE, Antaraja, untuk menyediakan pengiriman di seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil. Dashboard penjualan, alat manajemen inventaris, analitik penjualan, dan kampanye pemasaran. Itu ada semua di Tokopedia. Pada layanan digital, nah di Tokopedia sendiri ada pembayaran tagihan, isi ulang pulsa, terus asuransi, produk keuangan yang terintegrasi dalam platform itu sendiri, dukungan pelanggan, chatbot yang bertenaga AI, dan dukungan manusia yang menyelesaikan masalah dengan cepat. Oke, lanjut sekarang Tokopedia Innovation. Yang pertama ada Official Store. Nah, Tokopedia sendiri adalah sebuah marketplace B2C yang melayani konsumen untuk mencari produk-produk lokal atau merek-merek lokal dan internasional juga, serta distributornya itu secara resmi gitu. Nah, ya ada yang kedua adalah Tokopedia Now. Dengan memanfaatkan inovasi geotagging, Tokopedia menawarkan perdagangan yang instan melalui Tokopedia Now ini. Nah, untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan memenuhi kebutuhan pokok mereka dengan pengiriman kurang dari 2 jam setelah pembayaran. Yang ketiga ada Tokopedia Play. Nah, Tokopedia Play sendiri adalah layanan belanja yang menawarkan pengalaman interaktif, termasuk live streaming, terus video pendek, terus melalui kanal streaming video Tokopedia sendiri itu bisa memudahkan masyarakat mengetahui produk itu bagus atau tidak dan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Yang keempat ada Mitra Tokopedia. Mitra Tokopedia sendiri adalah memungkinkan warung-warung kecil atau toko-toko swalayan atau bisnis yang serupa lainnya untuk dapat mengakses beragam produk, termasuk produk fisik maupun produk digital melalui platform marketplace yang ada di Tokopedia itu sendiri. Yang kelima ada Tokopedia Salam. Tokopedia Salam tersebut adalah sebuah ekosistem yang memenuhi kebutuhan pasar syariah dengan menyediakan produk, fitur, dan layanan berkualitas dan terpercaya. Selain itu juga Tokopedia Salam juga
digunakan untuk mempermudah masyarakat dalam menemukan produk-produk yang bersifat halal. Nah, Tokopedia juga sering melakukan berbagai kolaborasi. Di antara kolaborasinya itu dia pernah berkolaborasi dengan Gojek pada tahun 2021 melalui Goto Group yang salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Tokopedia yang saat itu berfokusnya pada e-commerce dan Gojek yang saat itu tuh berfokusnya pada on-demand serta pembayaran digital bersatu untuk membantu ekosistem digital yang lebih lengkap. Nah, tujuan utama kolaborasi ini itu mengintegrasikan layanan belanja online, pembayaran dan logistik dalam suatu ekosistem. Contohnya, penggunaan Tokopedia dapat dibayar menggunakan GoPay maupun GoPay Later, sementara pengiriman barang bisa menggunakan GoSend. Sinergi ini juga membantu jutaan UMKM lebih mudah menjual produk, menerima pembayaran digital, dan mengatur distribusi barang. Dengan terbentuknya Goto Indonesia memiliki peran kuat di teknologi dan ekosistem di Asia Tenggara. Kolaborasi ini bukan hanya memudahkan konsumen, tetapi juga memperkuat daya saing UMKM serta membentuk lebih banyak peluang kerja. Goto menjadi simbol kolaborasi besar dalam membangun sistem digital yang saling terhubung. Selanjutnya, Tokopedia juga memiliki problem experience-nya mereka. Yang pertama yaitu tantangan geografis. Mungkin karena Indonesia adalah sebagian besar daerah kepulauan, itu yang membuat logistik dan juga pengiriman itu lebih menjadi kompleks dan juga lebih mahal tentunya. Yang kedua adalah penetrasi internet. Karena mungkin akses internet di berbagai daerah pedesaan itu lebih susah, itu yang membuat keterlambatan adopsi pengguna. Yang ketiga adalah pembangunan kepercayaan. Kita harus bisa meyakinkan masyarakat atau pengguna untuk mempercayai belanja secara daring di pasar yang terbiasa mereka pembeli secara tunai ataupun tatap muka. Yang keempat adalah persaingan. Nah, persaingan di era yang seperti ini, seperti e-commerce lainnya, yaitu Shopee ataupun Bukalapak, itu membutuhkan inovasi yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah kendala regulasi. Beradaptasi di era peraturan pemerintah yang terus berkembang terkait e-commerce, privasi, data, dan pembayaran digital. Yang terakhir adalah stabilitas infrastruktur. Kita harus bisa memastikan stabilitas dan keamanan platform di tengah pertumbuhan pengguna yang lebih pesat ini. Selanjutnya ada achievement atau penghargaan dari perusahaan Tokopedia. Yang pertama, pada tahun 2017, Tokopedia berhasil menjadi startup unicorn pertama di Indonesia dengan valuasi di atas $1 miliar. Yang kedua, pada tahun 2021, Tokopedia dengan Gojek membentuk Goto Group, ekosistem teknologi terbesar di Asia Tenggara. Ketiga, memiliki puluhan juta pengguna aktif dan jutaan penjual dari seluruh Indonesia. Yang keempat, mendapatkan investasi besar dari SoftBank, Sequoia Capital, dan Alibaba. Yang kelima, membantu jutaan UMKM masuk ke pasar digital dan meningkatkan pendapatan. Dan yang terakhir, keenam, memperkenalkan inovasi live commerce, pembayaran digital, hingga produk finansial. Yang terakhir, conclusion. Tokopedia adalah bukti nyata bahwa inovasi anak bangsa mampu mengubah wajah ekonomi Indonesia. Dari mimpi sederhana untuk membantu UMKM, Tokopedia kini menjadi simbol transformasi digital nasional. Dengan dukungan Goto Group, Tokopedia berkomitmen untuk terus berinovasi, memperkuat ekosistem digital, serta membawa Indonesia lebih maju di kancah ekonomi global. Tokopedia bukan hanya tempat belanja, melainkan jembatan menuju masa depan ekonomi digital Indonesia.